Di video kali ini kita akan bahas tentang biografi singkat Abuya Mudawali Al-Khalidi. Tengku Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Tengku Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi dilahirkan di Desa Blangporoh, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yaitu pada tahun 1917 Masehi. Nama kecil beliau adalah Muhammad Wali. Tidak ada famili satupun yang mengetahui tanggal dan bulan lahir beliau secara pasti. Ulama ini adalah putra bungsu dari Syekh Haji Muhammad Salim bin Malin Palito. Sebenarnya Syekh Mudawali mempunyai adik, tetapi sudah meninggal pada waktu Syekh Mudawali masih kecil. Keluarga besar Syekh Mudawali merupakan keluarga ulama. Ayahnya Haji Muhammad Salim yang berasal dari Batu Sangkar, yaitu Sumatera Barat. Beliau datang ke Aceh Selatan sebagai dai dan juga sebagai guru agama. Selain itu, kerabat beliau juga dipanggil paman, yaitu Tuanku Pulmat atau Syekh Abdul Karim yang juga seorang dai. Syekh Abdul Karim malah telah lama mendahului ayah Syekh Mudawali pergi merantau ke Aceh Selatan dan bertempat tinggal di Labuan Haji dengan tujuan mengajarkan agama Islam. Haji Muhammad Salim menikah dengan Janadat, yaitu putri seorang kepala desa yang bernama Kecik Nyak Ujud yang berasal dari Kota Palak, Kecamatan Labuan Haji. Janadat inilah ibu kandung Syekh Mudawali. Keluarga ibu Syekh Mudawali juga merupakan keturunan ulama dan pemimpin masyarakat. Perjalanan dan pendidikan beliau. Darah kepemimpinan ulama rupanya menurun pula kepada Syekh Mudawali. Semenjak kecil beliau telah menunjukkan sifat kepemimpinannya dan sifat seorang ulama. Bakat itu terus dibina dan dikembangkan oleh ayahnya. Ayahnya membekali Syekh Mudawali dengan pengetahuan dasar agama Islam dan pengetahuan bahasa Arab. Pada usia 7 tahun, Syekh Mudawali dimasukkan ke sekolah Fairfox School di Kutatring. Sekolah tersebut dikenal hanya untuk putra bangsawan. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Belanda. Beliau menempuh pendidikan di sana hanya selama setahun. Ayahnya merasa pendidikan yang dijalani oleh Syekh Mudawali belum cukup. Maka Syekh Mudawali melanjutkan studinya ke daerah yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 1926 Masehi, Syekh Mudawali menuntut ilmu di daerah Al-Jami'atul Khairiyah di Labuan Haji yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Ali. Pada umur 13 tahun, setelah 4 tahun belajar di sana, beliau melanjutkan belajar ke daerah Bustanul Huda Blangpidi, Aceh Selatan, yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Abdia. Setelah mendapat pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab yang cukup di daerah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Syekh Mudawali merantau ke Aceh Besar. Beliau menuntut ilmu di daerah terkenal. Mula-mula Syekh Mudawali belajar pada daerah Kurungkali, yaitu daerah yang dipimpin oleh Tengku Haji Hasan Kurungkali, seorang ulama besar yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khusus untuk belajar Al-Quran, Syekh Mudawali pindah belajar ke daerah Hasbiyah, yaitu Indrapuri, yang dipimpin oleh Tengku Haji Ahmad Hasbalah, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Aceh, Syekh Mudawali bersama beberapa orang lainnya dikirim ke Normal Islam Padang oleh Aceh Study Fund, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Normal Islam ini dipimpin oleh Haji Muhammad Yunus, seorang alumni Darul Ulum dari Kairo. Semenjak saat itulah Syekh Mudawali terpanggil untuk mengamalkan segenap ilmu agama yang telah dimiliki. Beliau memulai melakukan dakwah di masjid-masjid dan surau-surau. Dalam kesempatan itulah Syekh Mudawali berkenal dengan ulama-ulama Minangkabau seperti ulama dari Kota Padang, Bukit Tinggi dan sebagainya. Dari Normal Islam yang beraliran modern dan pertemuan dengan ulama-ulama itu, kemudian Syekh Mudawali kembali belajar pada pusat pendidikan Islam yang dipimpin oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mula-mula Syekh Mudawali belajar pada INI, yaitu sebutan untuk ulama besar di Sumatera Barat, Muhammad Jamil Jahu Padang Panjang. Dari waktu-waktu, wilayah jangkauan dakwah Syekh Mudawali semakin luas dan namanya semakin populer. Selain itu, ilmu pengetahuan dakwahnya pun makin mendalam dan luas. Undangan berceramah tidak hanya dari masyarakat biasa, tetapi juga datang dari kaum ulama. Dengan ulama, biasanya Syekh Mudawali berdialog tentang permasalahan yang susah ataupun permasalahan yang pelik. Pengetahuan yang luas dan mendalam dimiliki oleh Syekh Mudawali, membuatnya diangkat menjadi sebagai guru di daerah yang dipimpin oleh Syekh M. Jamil Jahu. Di sinilah Syekh Mudawali bersunting putri ini M. Jamil Jahu yang bernama Siti Rabiah. Kemudian bersama istrinya ini, Syekh Mudawali menunaikan ibadah haji ke Mekah.
yaitu pada tahun 1939. Sebelum berangkat, beliau sempat belajar tarikat pada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari di Batu Besrek, Bangkinang, Riau. Di Mekah, Syekh Mudawali menetap selama kurang lebih 1 tahun. Selain menunaikan ibadah haji, ia juga menuntut ilmu pada ulama besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Ali Al-Maliki, sehingga memperoleh syahadah ataupun ijazah dari Mekah. Ia pun kembali ke Labuhan Haji. Selain itu, Syekh Mudawali juga menyalurkan aktivitas politiknya melalui parti. Walaupun Nipata ini tidak terlalu aktif dalam politik, namun cukup berpengaruh besar. Di dalam kepengurusan partai, beliau duduk sebagai penasihat. Nama beliau juga diperhitungkan dalam jajaran ulama nasional. Beliau pernah diundang oleh Menteri Agama Kiai Haji Mansur, dan itu dalam rapat ulama besar se-Indonesia. Rapat tersebut membuat rancangan untuk memberi gelar Ulil Amri kepada pemerintah Soekarno. Beliaulah satu-satunya ulama yang menyetujui pemberian gelar itu, dengan catatan harus ditambah At-Tawri Bisyaukah. Usulan beliau ini akhirnya mendapat dukungan dari aklamasi dari peserta. Tibalah dalam usia 44 tahun, Syekh Mudawali dipanggil Allah untuk selama-lamanya. Ia kembali ke hadirat Allah pada saat masyarakat masih merayakan Idul Fitri, yaitu tanggal 11 Syawal 1381 Hijriah, bertepatan dengan 20 Maret 1961, pukul 15.30 WIB. Hari kesedihan yang mendalam bagi masyarakat yang ditinggalkan. Walaupun demikian, pada akhirnya semua yang ditinggalkan harus merelakannya, termasuk para santri dan seluruh handai tauladannya. Nah, itulah sedikit cuplikan, yaitu tentang biografi Abuya Mudawali. Semoga tayangan ini menambah manfaat dan juga dapat kita mengambil bagaimana kehidupan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian di video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,